Kepada yang terhormat Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa Sallu ala sallim Nabi alaihi. Muhammad. Allahumma salli wa sallim Sallu ala alaihi. Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Si anaknya terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafa al-awliya bitazil izzati was-safa wa jallalahum bi anwari qudsihi wal baha. Ta'ala Allah Dzul Jalali wal Ala. Thumma salatu wassalamu ala afdalil anbiya wa ashrafil asfiya Sayyidina Muhammad wa ala alihi ni'mal awsiya wa ashabihi al-haizin bitasyididin wal i'la. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati seluruh warga Kedatong Tidore, Fala Jawa 1, Tanah Raja, belakang kantor, kompleks Pohon Pala. Saya hafal karena dulu kalau mengaji di kompleks ya lewat di sini, lewat di Tanah Raja, lewat di Kedatong Tidore waktu masih anak-anak. Dan alhamdulillah saya masih mengenal wajah-wajah abang-abang, kakak-kakak yang dulu ketika mengaji saya lewat di jalan ini, ada kenangan ya. Kenangan waktu belajar dulu. Dan banyak juga dari Kedatong Tidore juga mengaji di Baba Maci namanya. Itu nenek saya, jidah saya. Jadi tadi saya mengenang masa-masa anak-anak di tempat ini. Alhamdulillah di malam yang mulia ini kita sama-sama berkumpul. Ini bukan suatu kebetulan. Ini sudah ketetapan Allah Ta'ala. Kita dipertemukan di tempat yang mulia ini bersama para imam, Bapak Lurah Al-Habib Mahdi As-Sagaf, ada Bapak Babinsa juga, Al-Ustadz Irsyad, Al-Ustadz Sam, Bapak Torik, dan seluruh jamaah hadirin hadirat yang saya muliakan, yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Saya mungkin tidak bahas tema akhlak ya, karena ini dari hari pertama sampai itu tema akhlak semua. Tapi saya akan sampaikan hal yang lebih penting dan berkaitan dengan akhlak juga. Ini di zaman sekarang ini luar biasa. Ada pernyataan-pernyataan yang tidak berakhlak. Kita sesama manusia, sesama muslim, kalau tidak berakhlak kepada sesama muslim sudah berdosa. Bahkan kepada non-muslim sekalipun yang tidak mengganggu kita, tapi kita tidak berakhlak kepada mereka juga sudah dicatat sebagai perbuatan dosa. Tapi zaman sekarang luar biasa, orang juga sudah tidak berakhlak kepada nabinya sendiri. Ini Pak, dosanya entah kita gambarkan seperti apa juga bingung. Kalau sesama kita saja kita tidak berakhlak berdosa, bagaimana dengan nabi kita yang wajib kita
cintai, yang wajib kita muliakan, yang wajib kita agungkan. Saya prihatin juga ada ceramah-ceramah mengatakan bahwa hati Nabi ketika dibelah itu karena sebab hatinya kotor. Nauzubillah min dzalik. Hasya wa kalla. Ini dosa besar ini. Yang ceramah berdosa, yang dengar juga berdosa. Kalau dia tahu itu salah, tapi dia ikutin terus pengajian model begitu. Gak ada cerita hati Nabi itu kotor, tidak ada. Hasya wa kalla. Hasya wa kalla artinya tidak mungkin. Ada Rasul dari ujung rambut sampai ujung kaki itu pilihan semuanya. Saya punya satu kitab ditulis oleh ulama Spanyol namanya Al-Hafiz Ibnu Dihyah. Judul kitabnya Al-Ayatu Al-Bayyinah, membahas seluruh anatomi tubuh Nabi Muhammad. Tidak ada satu manusia ataupun makhluk yang Allah sebutkan mulai dari anatomi tubuhnya, mulai dari dada, punggung, tangan, hati, itu disebutkan dalam Al-Quran satu persatu. Itu semua anatomi tubuhnya Nabi Muhammad. Allah sebutkan satu persatu karena semuanya pilihan dan semuanya terbaik dari seluruh anatomi tubuh Nabi Muhammad. Kif mengatakan malaikat membelah dada Nabi, hatinya dikeluarkan karena dibersihkan hatinya Nabi yang ada kotoran. Kalau seperti itu sama seperti kita yang hatinya penuh dengan kotoran. Wa ma akhrajal amlak min qalbihi adza walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Malaikat mengeluarkan hati Nabi bukan mengeluarkan kotoran, tapi memberikan kesucian hati Nabi yang telah suci bertambah suci. Sebagian ulama juga mengatakan mengeluarkan rahmat kasih sayang Nabi yang terlampau luas, hingga iblis kebagian kasih sayang Nabi itu dikeluarkan dari ruang hati Rasulullah, bukan hatinya kotor. Nah, ini perlu saya tekankan, ya. Hati-hati para dai. Kalau berceramah tentang Nabi Muhammad itu kita harus berakhlak, beradab. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua, masalah istri. Ada salah satu istri Nabi namanya Maria Kiptia. Maria Kiptia ini hadiah dari Raja Mukaukis Mesir. Di zaman itu hal itu sah-sah saja. Dan ini turunan Raja Mesir. Dari Maria Kiptia ini lahir Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim putranya Rasul, namun wafat di usia anak-anak. Memang para sejarawan mengatakan bahwa dia adalah asirah. Asirah itu tawanan perang, kemudian dijadikan budak. Namun kita harus ketahui bahwa ketika seseorang itu dia menikah dengan Nabi, itu Nabi punya visi misi memerdekakan manusia. Sekalipun di dalam catatan sejarah mengatakan ini adalah asirah, namun ketika kita menjelaskan terkait dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus menggunakan diksi-diksi kata yang sopan, yang berakhlak. Kita ini nanti yang menyelamatkan kita di yaumil qiyamah hanya Nabi Muhammad. Gak ada orang lain. Yang berikan syafaat pertolongan Rasul. Sekalipun dia ustadz, dia dai, dia habib, dia kiai, belum tentu amal kita sempurna di mata Allah. Namun yang bisa menyelamatkan kita itu yang sudah ada jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan analaha, itu Nabi Muhammad, saya yang tolong kalian yaumil qiyamah. Nah, bagaimana Nabi mau tolong kita kalau kita sendiri tidak berakhlak dan beradab kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sekedar masukan kepada penceramah khususnya yang ada di Ternate, ya. Hati-hati. Karena kita berbicara di depan umat, apalagi ada syuting yang bisa keluar didengar oleh satu Indonesia bahkan secara internasional. Ini amal jariah, bisa jadi amal jariah kebaikan yang besar, tapi bisa juga menjadi amal jariah dosa. Karena yang menyimak, yang nonton banyak. Jadi harus hati-hati menyampaikan tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti juga orang tua Nabi kafir. Nah, ini juga nih sama. Ini juga menyakiti hati Nabi. Apa manfaatnya disampaikan ke umat? Dan apakah itu benar atau tidak? Ini jadi pertanyaan. Rasul dipilih oleh Allah. Mulai dari beliau sampai Nabi Adam, semuanya itu muslim. Hadisnya Nabi mengatakan, saya lahir nikah al-Islam, lewat pernikahan Islam. Nasab beliau sampai ke Adnan, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dari sini nasab disepakati karena hadis Nabi sebutkan sampai di situ. Tapi terus ke atas sampai ke Nabi Ismail, sampai ke Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Sis alaihissalam, sampai kepada Nabi Adam. Semuanya dipilih oleh Allah Ta'ala lewat nasab yang suci. Makna nasab yang suci itu nasab orang-orang yang mentauhidkan Allah. Itu artinya suci. Itu baca di maulid. Saya berpindah-pindah dari sulbi-sulbi yang suci ke rahim-rahim yang suci atau yang mulia. Itu maknanya suci itu apa? Islam, tauhid. Dan dalam Al-Quran disebut Nabi berpindah-pindah dari dalam sulbi orang-orang yang sujud kepada Allah. Wa taqallubaka fisajidin. Berpindah-pindah dari sulbi orang yang sujud kepada Allah Ta'ala. Nah, ini pengantar, ya, pengantar bahwa kita harus pandai-pandai memilih ceramah mana yang bisa kita ambil dan dengar. Pandai-pandai menyaring, begitu. Sekarang kita tidak perlu menyampaikan pakai dalil, pakai analogi akal, hukum akli. Ada hukum nakli, ada hukum akli. Apakah manusia sempurna kemudian dinyatakan hatinya kotor? Sempurnanya di mana? Insanul kamilnya di mana? Kalau hati kotor ada kekurangan. Apakah manusia sempurna kemudian leluhurnya itu ada yang kafir? Orang tuanya tidak beriman. Apakah dikatakan manusia sempurna? Tidak sempurna berarti. Wah, Nabi Muhammad makhluk yang paling sempurna sealam jagat. Tidak ada penciptaan dari Tuhan, dari Allah Ta'ala, ketika menciptakan sesuatu kemudian Allah berbangga dengan sesuatu tersebut. Itu hanya penciptaan Nabi Muhammad. Allah berbangga dengan penciptaan Nabi Muhammad SAW. Coba lihat di maulid. Itu maulid Ad-Dibai, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Di situ ada satu fasal. Satu fasal ini merangkum dua ilmu, ilmu fadail wa ilmu dalail. Ilmu fadail, ilmun yabhathu fi fadaili an-nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang membahas keutamaan Nabi Muhammad. Di antara ulama yang menulis kitab membahas ilmu tersebut, ada salah satu ulama di Baghdad bernama Ibnu Zawzi al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah. Di dalam kitab berjudul Al-Wafa bi Fadailin Nabil Mustafa, membahas keutamaan Rasul. Kemudian ulama mutaakhirin bernama Al-Ghadi Al-Syekh Yusuf An-Nabhani menulis kitab berjudul Jawahirul Bihar fi Fadailin Nabil Mukhtar, membahas keutamaan Nabi Muhammad. Di situ luar biasa, gak ada yang kurang, semuanya keutamaan demi keutamaan. Dijadikan satu bidang ilmu tersendiri namanya ilmul fadail.
ilmu yang membahas keutamaan Rasul. Ada juga ilmu dalail, ilmu yang membahas mukjizat-mukjizatnya Rasulullah. Ilmun yabhasu fi mu'jizatin Nabi. Di antara ulama yang menulis kitab membahas ilmu dalail adalah Al-Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah. Juga kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani yang lahir tahun 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah. Di dalam kitab Dalailun Nubuwah, judulnya sama, Dalailun Nubuwah. Ini ilmu membahas mukjizat Rasul. Dari fadailnya, dari mukjizatnya Nabi, semuanya sempurna. Semuanya sempurna. Fasal tersebut diawali dengan ucapan malaikat. Faqalat al-malaikatu ya Habibur Rahman, law alimta ma yuradu bika minal khair la'arafta qadra manzilatika 'alal ghair wazdadta farahan wa surura wa bahjatan wa nura. Ini awal dibahas fadail, keutamaan Nabi. Coba lihat keutamaan Nabi. Malaikat mengatakan, faqalatil malaikah ya Habibur Rahman. Malaikat berkata, wahai kekasih Allah yang Maha Penyayang. Kita bahas malaikat dulu, karena sekarang juga orang tidak berakhlak ke malaikat. Orang Islam sendiri tidak berakhlak kepada malaikat. Malaikat ini rukun iman kedua. Maknanya apa? Artinya saking pentingnya iman kepada malaikat, maka urutannya setelah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Kau beriman kepada Allah yang pertama. Kemudian yang kedua, beriman kepada seluruh malaikat. Yang ketiga, kepada kitab suci, seluruh kitab-kitab suci. Yang keempat, para rasul. Yang kelima, hari kiamat. Yang keenam, takdir baik maupun buruk. Coba perhatikan, iman kepada malaikat posisi kedua setelah iman kepada Allah. Kenapa tidak iman kepada rasul yang posisi kedua? Atau kenapa tidak iman kepada kitab suci yang posisi kedua? Tapi dalam hadis tartibnya Nabi menyebutkan setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Karena iman kepada malaikat itu saking pentingnya, Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Muhammad meletakkan di posisi kedua. Sebab kalau kita tidak percaya kepada malaikat, secara otomatis kitab suci kita tidak akan percaya. Karena wahyu itu lewat perantara malaikat. Kalau malaikat kita tidak percaya, otomatis para rasul juga kita tidak akan mengimaninya. Karena para rasul mendapatkan wahyu salah satunya lewat perantara malaikat. Kalau tidak beriman kepada malaikat, secara otomatis tidak akan beriman kepada hari kiamat, tidak akan beriman kepada takdir. Karena ini ajaran yang dibawa oleh para rasul. Lewat wahyu Allah, perantaranya salah satunya malaikat. Maka malaikat penting sekali di posisi kedua. Itu hikmahnya. Nah, malaikat disebutkan oleh para ulama, dia tidak terlahir tapi tercipta. Gak ada malaikat itu lewat proses melahirkan, tidak ada. Tapi khalaqahullah, Allah ciptakan dia. Di dalam salah satu kitab mengatakan, wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahu. Malaikat itu tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Di dalam kitab Umul Barahin ditambahkan la zakar wa la untha. Malaikat bukan jenis kelamin laki-laki, bukan juga perempuan. Karena ada gambaran malaikat itu perempuan, bukan perempuan. Ada gambaran malaikat laki-laki, juga bukan laki-laki. Ini iman kepada malaikat. Ada, tapi kita gak bisa melihat. Salah satu sahabat yang pernah melihat malaikat, matanya buta. Abdullah bin Abbas.
ketika melihat malaikat dengan wujud aslinya berupa cahaya, seketika itu juga matanya buta di akhir umurnya. Makanya Allah jadikan malaikat itu tidak dapat dilihat oleh manusia terkecuali dengan izinnya Allah. Seringkali malaikat dilihat oleh sahabat ketika berwujud manusia. Ada malaikat berwujud manusia datang menemui Nabi Musa, ditampar oleh Nabi Musa malaikat tersebut hingga salah satu matanya itu buta. Kok malaikat bisa ditampar? Karena hukumnya hukum manusia, sebab malaikat berwujud manusia. Tapi kalau berwujud malaikat gak bisa ditampar karena dia dari cahaya. Ini yang pertama, al-imanu bil malaikah, beriman kepada malaikat. Malaikat ada 10 yang wajib kita hafal. Malaikat Jibril sebagai Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat. Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Ridwan, Malik. Ini 10 wajib dihafal. Kemudian malaikat diciptakan dari cahaya. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan satupun ayat yang menginformasikan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Ini sekali lagi ya, malaikat itu tidak ada informasi di dalam Al-Quran yang menyatakan malaikat diciptakan dari cahaya. Berbeda dengan manusia. Manusia diciptakan dari tanah, itu disebutkan di dalam Al-Quran. Khalaqal insana min solsolin kal fakhar. Dia Allah menciptakan manusia dari tanah kering layaknya tembikar. Di dalam hadis riwayat Abi Dawud di dalam sunannya yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, Rasul mengatakan, antum banu Adam wa Adam min turab. Kalian anak-anak Adam dan Adam dari tanah. Di sini ada dua makna. Menurut Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, di dalam kitab At-Tafsir Al-Kabir menyatakan makna kalian anak Adam dan Adam berasal dari tanah. Makna pertama, yang berasal dari tanah itu Nabi Adam. Turunannya itu disebutkan dari air mani. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Itu makna pertama. Jadi kalau dimaksud manusia diciptakan dari tanah, manusia di situ yang dimaksud Nabi Adam. Turunannya prosesnya lewat apa? Pencampuran air mani dengan ovum. Itu makna pertama. Makna kedua, bahwa kita ini berasal dari tanah juga. Karena seluruh makanan yang kita makan itulah yang melahirkan adanya sperma. Berarti sperma ini asalnya dari tanah. Sayur-sayur itu ditanam di tanah. Pendapat ketiga, tidak, kita semua memang juga ada unsur tanah. Bukan hanya Nabi Adam, tapi kita manusia juga ada unsur tanah. Ini 3 pendapat yang dikemukakan oleh Fakhruddin Ar-Razi. Walhasil manusia diciptakan dari tanah disebutkan di dalam Al-Quran. Jin, bangsa jin diciptakan dari api, disebutkan di dalam Al-Quran. Khalaqal janna mim marijim min nar, diciptakan jin dari percikan api. Jadi dari kesimpulan ini hanya ada 3 makhluk yang berakal yang dibebankan hukum syariat, jin dan manusia. Malaikat punya syariat tersendiri menurut Imam Subki, tapi pendapat lain mengatakan sama, 3 ini taklif. Jadi selain dari 3 jenis ini tidak ada. Kalaupun ada yang kita dengar alien atau apa lain sebagainya, itu bangsa jin. Karena di dalam Al-Quran menginformasikan jin dulu tinggal di langit, dan ada beberapa kerajaan jin yang masih ada di langit. Tapi kalau malaikat, tidak ada satupun ayat yang menyatakan malaikat diciptakan dari cahaya. Adanya di dalam hadis Nabi, riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Rasul bersabda, khulikat al-malaikatu min nur wa khulikal jan min marijim min nar wa khulika adam mimma wusifa lakum. Diciptakan malaikat dari api
diciptakan malaikat, mohon maaf, dari cahaya, dan diciptakan bangsa jin dari api, diciptakan Adam sebagaimana yang sudah dijelaskan kepada kalian, yaitu dari tanah. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalau kita mengingkari manusia itu tidak diciptakan dari tanah, maka kita sudah mengingkari kebenaran Al-Quran, dan konsekuensinya bisa keluar dari agama Islam. Jadi tobatnya harus syahadat lagi. Apalagi meyakini manusia berasal dari monyet. Teori evolusi menyatakan, siapa tokohnya? Darwin. Teori ini jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran menyatakan manusia itu berasal dari Adam. Adam itu bashar, manusia, bukan monyet. Abul bashar, bapaknya manusia. Maka teori semacam ini wajib ditolak. Nah, orang yang tidak percaya bahwa manusia berasal dari Nabi Adam, ini akidahnya bisa bermasalah karena mengingkari Al-Quran. Ulama sepakat kalau mengingkari Al-Quran, informasi dalam Al-Quran, itu bisa keluar dari agama Islam. Begitu juga kita mengingkari jin. Saya tidak percaya adanya jin, juga bermasalah. Karena Al-Quran menginformasikan adanya makhluk yang namanya jin. Bahkan dijadikan satu surat, surat jin. Dan mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Salah satu ulama ahli hadis, guru dari guru kami, ketika ada di Maroko, bernama Said Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, itu saking alimnya, beliau tuh mendapatkan riwayat hadis dari sahabat-sahabat bangsa jin yang masih hidup di zaman sekarang. Karena bangsa jin umurnya panjang. Dimuat dalam kitab namanya Musnad Jin. Kumpulan hadis yang bersanad lewat sahabat-sahabat dari golongan bangsa jin. Mereka belajar ke Rasul, beriman kepada Rasul, dan taklif juga. Dibebankan hukum yang sama dengan kita. Kita wajib sholat Jumat, mereka juga wajib sholat Jumat. Jika ada golongan bangsa jin yang beriman kepada Nabi, sama seperti manusia, bangsa jin juga ada yang beriman, ada yang tidak beriman kepada Rasul. Jadi kalau mengingkari jin itu tidak ada, maka bisa keluar daripada agama Islam karena mengingkari Al-Quran. Tapi kalau dia tidak tahu, gak masalah. Ini kita berbicara yang tahu, tapi sengaja mengingkarinya. Kalau yang nggak tahu, dimaafkan selalu dalam syariat. Nah, bedanya malaikat. Kalau malaikat, saya tidak percaya malaikat diciptakan dari cahaya. Kita tidak keluar dari Islam. Karena tidak ada informasi di dalam Al-Quran. Tapi kita sudah melakukan perbuatan dosa besar. Mengingkari hadis Nabi. Kecuali hadis Nabi mutawatir dan disepakati kesohihannya, kemudian kita mengingkari, kita bisa keluar dari agama Islam. Itu bedanya ya antara penciptaan manusia, jin, dan malaikat. Jadi malaikat saat ini ditugaskan memikul arsy-Nya Allah. Ada 4 malaikat. Kita harus beriman ada yang namanya arsy. Arsy itu singgasana. Malaikat memikul. Ada 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Saat ini mereka memikul arsy. Nah, ini juga mematahkan teori bahwa Allah itu bertempat di atas arsy. Allah tidak bertempat di atas arsy. Kenapa demikian? Karena ketika Jibril turun, maka arsy akan jatuh. Jibril punya tugas bawa wahyu di zaman Nabi SAW. Nah, Rasulullah telah wafat, tugas membawa wahyu selesai. Karena Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Adapun Nabi Isa yang masih hidup tidak terima wahyu lagi, selesai. Gak ada wahyu lagi. Jibril turun berarti 3 malaikat yang mikul. Pernah juga dalam riwayat Israel turun dan seterusnya. Maka teori yang mengatakan Allah di arsy sedangkan di bawah malaikat yang memikul itu tidak masuk akal, tidak bisa diimani. Berarti di sini masalah apa? Allah butuh tempat dan butuh malaikat.
butuh malaikat yang mikul. Kemudian Allah butuh tempat. Kemudian kalau dikatakan Allah itu di ars itu di atas langit, berarti orang yang ada di atas gunung Gamalama dengan kita saat ini yang ada di Kedatong Tidore, yang di atas gunung Gamalama lebih dekat dengan Allah daripada kita. Karena posisinya makin dekat, Allah kan di atas katanya. Sedangkan di dalam Al-Quran mengatakan wasjud waqtarib, sujudlah kalian akan dekat dengan Allah. Nah, sujud itu di sini, di atas tanah, bukan di atas bukit, bukan di atas langit. Tapi Allah katakan sujud kalian bisa dekat dengan Allah. Berarti yang maknanya dekat dengan Allah bukan jarak, tapi pangkat derajat seorang hamba di sisi Allah. Jadi Allah tidak ada masafah, tidak ada jarak. Kalau ada jarak, ini berbahaya akidah semacam ini. Dan saya sudah buat riset ilmiah terkait akidah Fir'aun dan Namrud di dalam Al-Quran. Yang Al-Quran menceritakan bahwa akidahnya Fir'aun dan Namrud percaya bahwa Tuhan itu di langit. Itu di dalam Al-Quran. Masa kita ngikut akidahnya Fir'aun sama Namrud? Hasya wa kalla. Subhanallah, Allahu kan walam yakun ma'ahu syai'. Allah itu ada tanpa ada sesuatu bersama Allah. Allahu somad, la yahtaju ila kulli syai'in wa kullu syai'in yahtaju ilaih. Allahu somad, Allah tidak butuh kepada segala sesuatu. Bisa paham, segala sesuatu Allah tidak butuh, termasuk tempat. Segala sesuatu juga termasuk waktu. Segala sesuatu juga termasuk keadaan. Itu juga sesuatu. Allah tidak butuh itu. Tapi segala sesuatu butuh kepada Allah. Maka jangan salah paham. Kita beriman dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari riwayatkan, yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, bahwa nanti kita ketika masuk ke dalam surga ada satu kenikmatan terbesar, yaitu penghuni surga bisa melihat Allah. Jangan kita salah paham di sini. Jangan kita meyakini bahwa Allah tinggal di dalam surga sehingga kita bisa melihat Allah. Tidak. Tapi Allah jadikan surga sebagai tempat bagi kita makhluk untuk mampu bisa melihat Allah. Tapi Allah tidak tinggal dalam surga. Allah ciptakan surga sebagai tempat kenikmatan. Salah satu nikmat adalah Allah ciptakan surga sebagai tempat bagi makhluk untuk bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini namanya tanzih. Kita baca setiap hari habis sholat apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah. If kita dapat informasi yang menyimpang, Allah layaknya makhluk. Allah naik turun dari langit turun ke bumi. Allah punya mata, Allah punya mulut, Allah punya tangan. Dikatakan punya mata, punya tangan, diajarkan kepada umat yang awam, diimajinasikan Allah. Oh, Allah punya mata seperti apa? Seperti ini. Tangan seperti apa? Laisa kamitslihi syai'. Maka dikatakan Allah Ta'ala memiliki mata. Kalau kita gunakan tafwid di dalam Al-Quran, disebutkan Allah punya mata, Allah punya tangan. Kita tidak perlu komentar panjang lebar, imani cukup. Jangan dijelaskan, akhirnya menambah-nambah ayat. Sedangkan Allah nyatakan tidak sama dengan makhluk. Ini ilmu akidah. Jadi malaikat juga demikian, berakhlak kepada malaikat, berakhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang saya ingin luruskan, ada riwayat-riwayat mengatakan bahwa malaikat yang mengajarkan sihir Harut Marut ini melecehkan malaikat dan tidak berakhlak kepada malaikat. Kita punya kaedah, Allah Ta'ala mengsifati malaikat la ya'suna rabbahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'suna Allah atau la ya'suna rabbahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan melaksanakan seluruh perintah Allah. Harut Marut melakukan maksiat, mengajarkan ilmu sihir. Berarti ini bukan malaikat nih, Harut Marut.
malaikat Allah katakan tidak pernah bermaksiat, selalu taat kepada Allah. Tapi ada riwayat menyatakan bahwa malaikat ini mengajarkan sihir, bahkan berzina, minta agar diberikan nafsu sama seperti manusia. Ternyata diteliti, ini riwayat-riwayat Israiliyat, sumbernya dari Bani Israel. Gak boleh kita menerima riwayat ini. Di dalam Al-Quran dinyatakan, walakinna syayatin kafaru yu'allimuna nasa sihra. Yang mengajarkan sihir setan-setan, kata Allah dalam Al-Quran. Wa ma unzila alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Ini tafsirannya panjang lebar dibahas oleh Imam Qurtubi bahwa Harut Marut bukan malaikat tapi syaitan. Tapi dalam riwayat mereka sebutkan itu malaikat. Kalau antum baca di terjemahan Al-Quran yang ada saat ini, baca saja terjemahannya, itu surat Al-Baqarah, ada di surat Al-Baqarah. Ketika disebut Harut wa Marut, tutup kurung malaikat. Tutup kurung malaikat. Ulama-ulama kaliber dunia seperti Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghomari sudah membuat bantahan terhadap pernyataan tersebut di dalam risalah Harut wa Marut. Dan ulama tafsir Imam Qurtubi juga membantah hal itu, bahwa itu Harut wa Marut bukan malaikat tapi syaitan. Nah ini tadi saya katakan akhlak. Jadi akhlak bukan hanya sesama kita, tapi akhlak juga dalam akidah kita. Kepada Allah harus berakhlak, kepada Rasulullah harus berakhlak, kepada malaikat juga harus berakhlak. Ini yang pertama, faqalatil malaikah. Kemudian lanjutannya, ya Habibur Rahman, wahai kekasih yang maha penyayang. Saya ingat dulu khutbah di Muhajirin, saya sampaikan khutbah bahwa Toha itu artinya ya Habibi. Ada satu surat namanya surat Toha, itu artinya ya Habibi, wahai kekasihku. Kemudian dikritik saya, katanya riwayat palsu, Toha itu bukan ya Habibi. Maka saya tahu ini orang mazhab Maliki, dia dari luar negeri. Saya tahunya ketika jadi imam sholat Jumat, langsung jadi imam, seorang doktor. Dia imam tidak baca basmalah, sama sekali tidak membaca basmalah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Saya persis di belakang, saya faham ini mazhab Maliki, karena mazhab Maliki tidak membaca basmalah di surat Fatihah. Kalau mazhab Syafi'i wajib baca. Hambali dibaca sir, Hanafi juga dibaca sir, ayat tersendiri. Kalau mazhab Hanafi, yang tidak membaca mazhab Maliki. Maka saya paham ini mazhab Maliki. Terus dia mengatakan, Habib punya khutbah sudah bagus, cuma Toha itu riwayat palsu, bukan ya Habibi. Saya katakan, antum mazhab Maliki kan? Habib tahu dari mana? Tadi imam tidak baca basmalah. Antum mazhab Maliki. Kemudian ini kitab yang saya nukil mengatakan Toha ya Habibi, yang nulis ulama mazhab Maliki, bernama Imam Qadi Iyad dalam kitab Asy-Syifa li Huquqil Mustafa, kemudian disyarahi oleh Imam Al-Khafaji Al-Misri berjudul Nasimur Riyad fi Syarhi Asy-Syifa li Huquqil Mustafa li Qadi Iyad. Beliau mengatakan di dalam kitab mazhab Maliki itu, mengatakan riwayat itu adalah riwayat yang hasan, isnaduhu hasan. Antum mengatakan palsu. Sekarang antum sama ulama antum nih, siapa yang tidak mengenal Imam Qadi Iyad di kalangan mazhab Maliki, mengakui keilmuannya, terus antum membantah beliau? Hanya berdiam. Saya belum baca, makanya baca dulu baru komentar, belajar dulu baru komentar. Terus dia katakan foto haram, foto itu haram. Balehonya ada di Muhajirin, di pagar ada fotonya, di Al-Munawar juga ada. Terus saya katakan, dari mana foto haram? Tadi rekam boleh, videoin, di videoin boleh. Tapi kalau foto haram. Ini kaidah usul fikih macam apa? Berarti kalau itu kita nonton televisi dakwah, ada orang ceramah,
halal karena dia video. Tiba-tiba gangguan, gambarnya berhenti, haram berarti karena jadi foto. Atau punya handphone, kita pause itu video, jadi foto, haram. Play dia, jalan, jadi video, halal. Maka bagaimana dalam hukum kok bisa jadi halal haram hanya dalam perkara play dan pause? Antum kalau mau kiaskan hukum foto jangan pakai hukum melukis, salah. Itu namanya kias yang khalitah, yang keliru. Tapi kalau mau kias hukum foto itu sama seperti bercermin, berkaca. Karena foto itu bukan menggambar, bukan menciptakan gambar, memindahkan gambar. Itu menurut pakar-pakar daripada ilmu kamera. Ini orang pertama yang temukan kamera ulama namanya Ibnu Haythum. Abad ke-3 sampai 4 Hijriah sudah menemukan kamera pertama kali. Nah, beliau jelaskan dalam kitabnya, kitab Al-Manzar, tentang optik, diterjemahkan ke bahasa Latin dan bahasa Inggris, dikembangkan, diklaim oleh orang-orang barat, ini ilmunya kami. Padahal itu adalah salinan dari kitab ulama Ibnu Haythum, orang pertama yang menemukan kamera, orang pertama yang menemukan optik, orang pertama yang menemukan teleskop. Disebut sebagai bapak optik. Jadi memindahkan, bukan menciptakan. Maka hukum bercermin halal, maka foto juga halal selama gambarnya baik. Akhirnya dia lari. Dia bilang sudah ikhtilaf ummati rahmah, perbedaan di umatku itu rahmat bib. Kata Rasul mengatakan salah lagi, itu bukan hadis. Itu gaulnya ulama. Di dalam kitab Faidul Qadir Al-Munawi mengatakan isnaduhu munqati', sanadnya terputus riwayat tersebut. Itu jangan dinisbatkan ke Rasul tapi kepada gaul ulama. Tadi mengatakan hadis Nabi, hati-hati itu bukan hadis dibilang hadis. Maksud saya apa? Jangan mudah menyatakan satu hukum. Harus ikut ulama-ulama yang sudah menjelaskan panjang lebar di dalam kitab. Mereka jauh lebih alim daripada kita. Mereka jauh lebih soleh daripada kita. Maka kita sisa ngikut. Dan mereka tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Itu referensi utama hukum. Maka saya katakan Toha itu artinya ya Habibi. Surat Toha. Dari mana bisa tahu Toha itu ya Habibi? Kita dikasih akal, bisa membaca siyakul kalam. Rangkaian firman itu bisa dibaca. Toha wa ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toha, tidaklah aku atau kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk membuat engkau sengsara. Sekarang Al-Quran itu Allah turunkan kepada siapa? Pada Nabi Muhammad. Jadi kalau siyakul kalamnya ini sudah terbaca, Toha, wahai kekasihku Nabi Muhammad, aku Allah tidak turunkan kepadamu Al-Quran untuk membuat kamu sengsara. Selesai masalah. Kok dipermasalahkan Toha itu bukan Nabi Muhammad? Di dalam Qasidah kan disebut Toha. Nah ini maknanya apa? Ya Habibur Rahman. Ar-Rahman di situ Allah Ta'ala. Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang penyayang berjalan di atas bumi dalam keadaan rendah hati. Apabila berbicara dengan orang yang tidak mengetahui, mereka mengucapkan kalimat yang membawa keselamatan. Ar-Rahman di situ adalah Allah Ta'ala. Di dalam Burdah disebut Nabi sebagai kekasih Allah. Fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami munazzahu an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi gairu munqasimi. Sungguh telah sempurna akhlak dan fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengangkat Nabi Muhammad sebagai kekasihnya, dan Nabi Muhammad dibebaskan dari tandingan keindahan. Jadi artinya tidak ada lagi keindahan yang menyamai keindahan Nabi Muhammad. Munazzahan syarikin fi mahasini fajauharul husni fihi gairu munqasim. Dan esensi dari seluruh keindahan ada di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah ini ya Habibur Rahman disebutkan. Lau alimta ma yuradu bika minal khair la arafta qadra manzilatika alal ghair wazdatta farahan wasurura wa bahjatan wa nura. Dikatakan Allah berikan kebaikan kepada Rasul. Seandainya engkau mengetahui ya Rasulullah derajatmu itu melebihi daripada seluruh makhluk, engkau akan bertambah bahagia dan senang, bertambah berwibawa dan bercahaya. Ini derajat Nabi, manzilah, pangkatnya Nabi. Imam Busiri mengatakan, falaisa lahu haddun. Keutamaan Nabi gak ada batasan. Fayu'bira anhu natikun bifami. Sehingga orang yang pandai mengubah syair, ingin menjelaskan pangkat derajat Rasul, dia tidak akan mampu menyampaikan dengan syair, dengan qasidah, dengan puisi pangkat derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking tingginya derajatnya. Para sahabat mengatakan ma'arafnahu illa zillah. Kami yang hidup bersama Nabi, kami hanya mengenal bayangan Nabi, belum mengenal hakikat kemuliaan Nabi Muhammad. Jadi derajat Rasul di atas manzilah. Tidak ada lagi di atas Nabi, tidak ada. Kecuali Sang Pencipta tentunya. Makanya ketika memuji Nabi, ada hadis Nabi katakan, jangan kalian memuji saya sebagaimana orang-orang Nasrani memuji saya. Di sini disalahpahami, dilarang kita muji Nabi katanya. Padahal sahabat begitu banyak memuji Rasul. Maknanya di sini kita dilarang memuji Nabi, mendudukkan pujian kepada Nabi layaknya Nabi itu memiliki sifat rububiyah. Nabi itu Tuhan, itu yang dilarang. Karena orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Dilarang di bagian itu saja. Da'mad da'atun nasara fin nabihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Tinggalkan pujian sebagaimana orang Nasrani memuji Nabi Isa. Tapi selebihnya silakan puji Nabi setinggi-tingginya. Karena memang batasan kemuliaan beliau tidak terbatas. Manzilah beliau. Imam Busiri yang menulis Maulid Burda itu atau Qasidah Burda, judul aslinya Al-Qawaqib Ad-Durriyah fi madhi khairil bariyah. Ceritanya beliau lumpuh, kemudian nulis sanjungan pujian kepada Nabi, tertidur bermimpi berjumpa Rasul. Rasul meminta syair yang ditulis itu dibacakan di hadapan Rasulullah. Singkat daripada cerita, Nabi hadiahkan selendangnya Nabi di dalam mimpi, diberikan kepada Imam Busiri. Ini ulama Mesir, lahir 608 Hijriah, wafat 696 Hijriah. Ketika diberikan itu selendang, dia bangun dari tidur sembuh dari sakit stroke, lumpuh sebelah, falij bahasa Arabnya. Sembuh. Bahagia dia lanjutkan menulis puisi pujian kepada Nabi Muhammad. Akhirnya sudah selesai menulis syair pujian kepada Rasul yang terkenal itu, namanya Burdah itu. Dibacakan di hadapan ibunya, wahai ibu, ini syair saya tulis pujian kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah saya sudah sembuh berkat saya memuji Nabi Muhammad. Kata ibunya, kau baca. Ibunya seorang waliyah, wanita salihah. Dibacakan di hadapan ibunya, pujian yang luar biasa indah. Tapi respon ibunya ini membuat Imam Busiri terkejut. Kata ibunya, wahai anakku, kau su'ul adab kepada Nabi. Kau sudah berlaku kurang ajar kepada Nabi Muhammad. Kaget Imam Busiri. Wahai ibu, ini saya tulis seluruhnya pujian, sanjungan kepada Nabi Muhammad. Di bagian mana yang saya tidak beradab kepada Nabi Muhammad? Apa kata ibunya? Ini luar biasa ta'zimnya kepada Nabi. Nabi punya derajat selalu di atas. Tapi sanjungan pujian yang kau tulis di bagian akhir posisinya kasroh. Kasroh letaknya di bawah. Tidak boleh Nabi itu posisinya di bawah, walaupun dengan harokat. Makanya kan pujiannya itu kasroh. Fakan Nabi fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanu fi ilmin wala karami. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan minal bahri aw rashfan minal diyami. Kasroh lagi.
wa waqifuna ladaihi inda haddihim min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hikami wa huwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu summa astafahu habiban bari'un nasami munazzahan syarikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi ghairu munkasimi da'mad da'atun nasara fin nabi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi kasro lagi wansub ila dhati ma syi'ta min syarafin kasro wansub ila qadri ma syi'ta min idhami fa inna fadla rasulillah laisa lahu haddun fayu'bir anhu natikum bifami. Jadi semuanya kasro. Itu kalau belajar ilmu balaghah di bidang ilmu namanya ilmu badi'. Itu ada bab kibat, bab jinas, bab mughabala, bab sajak. Kalau bahasa Indonesia namanya sajak. Kasro semuanya. Kata ibunya tidak berakhlak muji Nabi tapi harokatnya di bawah. Maka Imam Busiri bilang benar juga. Akhirnya Imam Busiri menulis juga pujian berikutnya. Ada qasidah namanya Al-Qasidah Al-Hamziyah. Di situ bagian akhir hamzah, huruf hamzah. Dan tidak ada kasro, semuanya domah di atas. Subhanallah. Akhlak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jadi orang besar. Sudah berapa ratus tahun hidup. Beliau hidup di tengah-tengah kita lewat karyanya Burdah. Padahal wafat tahun 696 Hijriah. Sekarang 1445 Hijriah. Tapi masih hidup. Lewat apa? Lewat amal baiknya. Karya tulisnya memuji menyanjung Nabi Muhammad. Maula ya salli wa sallim daiman abada. Itu kan bagian dari Burdah. Nah ini manzilahnya Rasul. Nama lainnya Burdah Baro'ah. Qasidah Baro'ah. Baro'ah artinya sembuh. Karena Imam Busiri sembuh dari penyakit lewat menulis sanjungan pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini sampai di lafaz pangkat Nabi Muhammad. Kemudian saya singkat saja karena kalau dibahas satu persatu gak cukup waktu. Itu tadi fadail ya, keutamaan-keutamaan. Di bagian lanjutan itu ada bab tentang dalail, mukjizat Rasul. Di mana Syekh Abdurrahman Ad-Dibai menyatakan fasayatikal ba'iru bi dhimamika yastajiru wad-dabbu wal ghazalatu yashhadani laka birrisalah wasyajaru wal qamaru wadh-dhi'bu yantikuna binubuwatika an qarib wa markabukal buraku ila jamalika mushtaq wa Jibril syawusu mamlakatika qad a'lana bidzikrika fil afaq wal qamaru ma'murun laka bil insyiqaq. Ini semuanya apa? Dalail, mukjizat. Yang pertama, unta akan datang kepadamu meminta perlindunganmu wahai Nabi Muhammad. Ini ditemukan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Nabi pergi di satu tempat, kemudian tiba-tiba ada unta datang mendekati Nabi, berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Sulaiman bisa berbahasa hewan, tapi hebatnya Nabi Muhammad, hewan disuruh berbahasa Arab. Mukjizatnya hewannya berbahasa Arab agar Nabi paham, bukan Nabi menggunakan bahasa hewan. Kalau Nabi Sulaiman enggak, Nabi Sulaiman menggunakan bahasa hewan. Ada salah satu ulama besar, kami baca dalam kitab Ensiklopedia Keramat Para Wali, ditulis oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, judulnya Jami'u Karamatil Aulia. Salah satu ulama bernama Ibrahim Ad-Dasuki, seorang sufi, seorang wali. Kita bicara keramat mungkin saja. Salah satu keramat yang Allah berikan kepada beliau, seorang wali ini yang soleh, bisa berbicara seluruh bahasa hewan. Yatakallamuna bil lughatil haywan. Semua hewan dia bisa berbicara, bahasa burung, bahasa serigala dan seterusnya. Bahkan yatakallamuna bi jami'il lughat, mampu berbicara dengan seluruh bahasa manusia. Itu baru siapa? Baru seorang wali. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Jauh daripada itu. Nah ini onta berbisik kepada Rasul, wahai Rasul, saya punya tuan, kasih makan sedikit.
Saya dapat jatah makanan sedikit, tapi kerjaannya begitu banyak. Marah Nabi. Mana yang punya unta ini, kata Rasul. Panik mereka. Datang ja'a rajulun mengatakan, saya yang punya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ini tadi unta dia mengadu kepada saya. Katanya kamu ini kasih makan kepadanya sedikit, tapi kalau kerja begitu banyak, memikul beban-beban yang sangat berat, tapi makannya sedikit. Benar. Kata Nabi, kamu harus berikan banyak makan kepada unta tersebut. Dan kamu harus mengurangi pekerjaan yang memberatkan unta. Kerjakanlah sesuai kemampuannya, jangan dibebankan dia lebih dari kemampuannya. Nah itu unta meminta perlindungan kepada Nabi. Kemudian dikatakan lagi waddob. Dob artinya apa? Biawak. Ini dinukilkan di dalam kitab Dalailun Nubuwah. Nabi sedang berkemah dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang Arab Badui yang sedang berburu biawak. Dia letakkan biawak di dalam lengan bajunya. Dia tanya, ini tendanya siapa? Maka sahabat mengatakan, ini tendanya Nabi Muhammad. Oh, Muhammad itu. Dikatakan begitu. Ala sabil hikayah. Mana itu Muhammad? Itu dia. Datang menghadap Rasulullah, ternyata dia benci sekali kepada Nabi Muhammad. Dia menghadap Nabi Muhammad, caci maki Nabi Muhammad di hadapan sahabat-sahabatnya. Sayyidina Umar bin Khattab tidak kuat, sudah keluarkan pedang. Ya Rasulullah, kau izinkan saya penggal kepalanya. Kata Nabi, kadal halim ayyakuna nabiyya. Sabar. Orang sabar hampir-hampir jadi nabi, kata Nabi Muhammad. Sabar. Selesai dia puas caci maki Nabi, Nabi sabar. Karena di dalam Maulid Ad-Dibai mengatakan bahwa idza kana fi haqqihi wa sababihi wa ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi wa idza duyya haqqullah lam yagum ahadun li ghadabi. Kalau hanya masalah pribadi, Nabi gak ambil pusing. Mau caci maki, mau fitnah, gak ada artinya di hadapan Rasul. Tapi hukum Allah ketika dilanggar, disitulah Nabi marah. Kayaknya Nabi punya sifat makin diuji emosinya makin sabar. Itu tanda kenabian. Kita gak bisa. Makin dibuat emosi, makin marah. Kalau Rasulullah enggak, kalau sifatnya pribadi, salah satu tanda kenabian yang diuji oleh pendeta Yahudi itu adalah ciri-ciri Nabi akhir zaman, Nabi penutup, ketika dibuat emosi justru makin sabar. Itulah akhlak Nabi Muhammad. Gak ada satu manusia yang mampu. Jadi dia caci maki, Nabi diam, sabar. Nah, padahal posisinya dia sendiri, Nabi dengan sahabat. Tapi lihat bagaimana Nabi menyikapinya. Selesai dia caci maki Nabi, dia mengatakan begini, saya tidak akan beriman kepadamu kecuali biawak yang saya bawa ini menyatakan dirinya Islam, baru saya masuk Islam. Dapat ini. Kata Nabi, benar. Kalau biawak ini menyatakan dia Islam, kamu ikut kepada agama Islam? Dia mengatakan, iya benar. Kemudian biawak itu dilemparkan di hadapan Nabi. Lihat Nabi katakan begini, ya Dob man ta'buduk. Wahai biawak, kamu selama ini menyembah siapa? Subhanallah, kan yatakallam biloghah Arabiah fasihah. Biawak tiba-tiba bisa berbicara bahasa Arab dengan fasih dan didengar oleh seluruh yang hadir. Kata biawak, alladzi fis samai arsyuhu wa fil ardi sultanuhu wa fil bahri sabiluhu wa fil jannati rahmatuhu wa fin nari azabuhu. Saya selama ini menyembah zat yang di langit ada arsy-Nya, yang di bumi ada kerajaannya, yang di laut ada jalannya, yang di surga ada kasih sayangnya, dan di neraka ada azabnya. Kemudian Nabi katakan lagi, ya Dob man ana. Wahai biawak, kau kenal siapa saya? Dia mengatakan, anta rasul rabbil alamin wa khatamun nabiyyin qad aflaha man saddaqak wa qad khaba man kadzdzabak. Dia mengatakan,
engkau adalah utusan pencipta alam semesta, engkau penutup seluruh para nabi. Sungguh beruntung orang yang membenarkan dirimu dan sungguh merugi orang yang mendustakan dirimu. Langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad. Itu yang dimaksud dhab di situ. Wadhabbu wal ghazalatu yashhadani laka birrisalah. Biawak dan rusa bersaksi engkau dengan kerasulannya engkau, dengan risalahnya engkau. Adapun al-ghazala, rusa, diceritakan di dalam kitab Mu'jizatun Nabi dari potongan kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Nabi pergi di satu tempat, ada rusa diikat, rusa betina. Rusa betina diikat. Kemudian rusa betina ini menangis ketika melihat Nabi Muhammad. Maka Nabi mendekati rusa betina tersebut. Rusa betina ini berbicara kepada Nabi bahwa dia punya anak yang masih kecil. Butuh anak-anak ini disusui, diberikan ASI. Wahai Nabi Muhammad, saya hanya minta izin menyusui mereka. Setelah itu saya akan kembali lagi di sini. Subhanallah. Nabi tanya, mana yang punya? Datang nih orang. Saya ya Rasulullah. Kenapa? Kata Nabi, tolong kau bebaskan dia. Nanti dia akan balik lagi. Ya Rasulullah, ini rusa. Lepas lagi dia akan kabur, tidak akan balik. Kau percaya sama saya? Saya Nabi Muhammad jadi jaminan untuk rusa ini. Dia akan kembali. Saya yang jadi jaminan. Dilepas itu rusa. Rusa itu pergi. Dia menyusui anaknya. Setelah itu Nabi tetap di tempat karena Nabi menjadi jaminan. Selesai dia menyusui anaknya, dia kembali lagi. Nah, Rasulullah nyatakan, kau lihat kan, dia kembali lagi. Ini yang punya rusa, dia kagum. Rasulullah, bagaimana dia bisa kembali? Diceritakan sama Nabi. Dia punya anak, dia hanya ke sana menyusui sebentar, setelah itu dia balik lagi. Saya jadi jaminan. Dan dia sudah menyatakan dan membuktikan bahwa dia tidak mengingkari janjinya. Dia kembali lagi. Maka pemilik rusa itu mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu ini rusa saya hadiahkan untukmu. Benar, kau hadiahkan untuk saya. Benar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau begitu saya terima hadiah ini dan saya akan lepaskan dia untuk kembali bersama anak-anaknya. Itu rusa ketika Nabi melepaskannya, dia mengarahkan wajahnya kepada Nabi dan pemilik rusa tersebut, kemudian mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi engkau adalah utusan Allah. Itu berbicara, menyaksikan, bersyahadah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadhabbu wal ghazalatu yashhadani laka birrisala wasyajaru wal qamaru wadh-dhi'bu yantiquna binubuwatika an qarib. Kemudian asyajar, pohon. Pohon mengabarkan kenabian Nabi. Bagaimana itu maksudnya? Di dalam kitab Nurul Yaqin dan juga kitab Rawdul Unf karya Abu Suhail dan juga dalam kitab Ibn Hisam As-Sirah Nabawiyah dijelaskan di situ bahwa Nabi sebelum dilantik menjadi Rasul, kalau lewat di satu gang namanya Zikakul Hajar, sampai sekarang masih ada, dinamakan Gang Batu di kota Makkah. Kenapa dinamakan Zikakul Hajar, Gang Batu? Karena tiap kali Nabi lewat gang tersebut, seluruh batu yang ada mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Fala yamurru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihajarin wala sajarin illa qala assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi tidak lewati satu batu atau pohon di tempat tersebut, melainkan batu dan pohon mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Dijadikan tempat Zikakul Hazar. Ini apa? Kesaksian, informasi bahwa Nabi adalah seorang Rasul. Karena ada pernyataan ya Rasulullah. Padahal waktu itu belum dilantik menjadi Rasul. Kemudian dikatakan lagi asyajaru wal qamar, bulan juga mengabarkan kenabian Nabi Muhammad, mengabarkan kerasulan Nabi Muhammad.
Kami baca dalam kitab Khosaisul Kubra yang ditulis oleh Imam As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Nabi baru lahir. Kemudian paman Nabi Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib datang melihat ponaannya di malam hari rembulan begitu terang. Minta izin mau gendong Nabi Muhammad yang masih bayi, masih bayi. Digendong Nabi Muhammad, bayi yang begitu harum, begitu suci, begitu bersih. Ya, yang ketika lahir ars berguncang. Fahtazal arsh taraban wastibsyara. Wazdadal kursiyu haibatan wa waqara. Bertambah mulia kursi Allah Ta'ala, bertambah mulia arsy-Nya Allah, berguncang bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfar. Malaikat membaca tahlil la ilaha illallah, membaca pujian, membaca istighfar, menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Ulidal huda fal kainatu diya'u wa famu zamani tabassumun was-sana'u war-ruhu wal mala'ul malaiku haulahu lid-dini wa dunya bihi busyra'u. Digendong Nabi di teras rumah. Ketika digendong, Rasulullah SAW masih bayi, menunjukkan jari ke arah bulan. Kemudian sang bayi suci ini menggerakkan tangannya ke kanan, bulan mengikut gerakan tangannya ke kanan. Dia gerakkan ke kiri, bulan mengikuti gerakan jarinya Nabi Muhammad ke kiri. Dimainkan bulan dengan jari Nabi Muhammad ke kanan ke kiri. Paman ketakutan melihat bulan dipermainkan oleh Nabi Muhammad lewat jarinya. Itu masih bayi. Kenapa demikian? Irhasat, bukti bahwa ini adalah anak yang luar biasa, anak pilihan yang kelak menjadi pemimpin para anbiya dan para rasul. Itu yang dimaksud al-qamar. Kemudian asy-syajar, al-hajar wal qamar wa dhi'bu. Serigala. Serigala juga bersaksi. Ini ceritanya Nabi sudah hijrah ke Madinah, sudah menjadi rasul. Kami baca dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim, lahir 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah. Juga diceritakan dalam kitab Dalailun Nubuwah karya Imam Al-Baihaqi yang lahir 384 Hijriah. Juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitab Dalailun Nubuwah yang lahir 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah. Dalam kitab tersebut diriwayatkan serigala mengejar seekor domba. Ketika mau disergap oleh serigala, pemilik domba datang mengusir serigala. Maka serigala itu akhirnya pergi, kemudian kembali lagi mengikuti pemilik domba itu dari belakang dan berbicara menggunakan bahasa Arab, mengatakan, kamu telah menghalangi rizki yang Allah telah tentukan kepadaku. Itu rizki saya untuk saya makan tuh domba, tapi kau halangi. Maka yang orang yang memiliki domba ini, dia mengatakan, luar biasa, ada serigala bisa berbicara bahasa Arab. Serigala ini menjawab, mau tidak saya menyampaikan sesuatu yang lebih luar biasa lagi? Apa itu, kata dia. Maka serigala mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Yathrib yukhbirun nas bi anba'i ma qad sabaq. Nabi Muhammad sudah diutus oleh Allah, sekarang ada di kota Madinah, sedang mengabarkan kepada seluruh manusia berita-berita langit yang ada di masa lalu maupun yang ada di masa depan. Itu pernyataan serigala. Ini saya himpun dua riwayat, karena kalau diartikan hanya masa lalu, tapi di riwayat yang lain juga disebutkan di masa depan. Luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu fasal di Maulid Ad-Dibai itu seperti itu. Harus satu fasal. Begitu agungnya, begitu luar biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan lagi, wa markabukal buraku ila jamalika mushtaq. Kendaraan waktu Nabi Isra dan Mi'raj. Kalau buruk hanya mengantar di dunia saja, Isra saja, gak sampai ke Mi'raj. Nama kendaraannya buruk. Dulu ada pesawat, nama pesawat buruk. Dinamakan buruk menurut Al-Imam Ar-Raghib Al-Asbahani dalam kitab Mu'jam Mufradati Al-Fadil Qur'anil Karim,
Disebut dengan buraq diambil dari kata baraqah yang artinya kilat atau petir. Karena ini jenis hewan tidak lebih tinggi dari kuda, tidak lebih pendek dari himar. Warnanya putih, kalau sekali melangkah sejauh mata memandang. Kecepatannya kecepatan cahaya. Bagaikan kilat maka dinamakan buraq dari kata kilat atau petir. Ini buraq jumlahnya banyak. Waktu ditugaskan malaikat Jibril untuk mengantarkan Nabi Muhammad dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj dan puncaknya berjumpa dengan Allah, Jibril diperintahkan idhab ilal jannah, kau pergi ke surga cari kendaraan terbaik untuk menjemput tamu agung, kata Allah Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad. Masuk ke surga dicari buraq, ada ratusan ribu mungkin jumlah, banyak. Yang mana yang mau saya pilih untuk menjemput Nabi Muhammad? Dari sekian buraq yang ada, yang jumlahnya sangat banyak, saya gak berani pastikan jumlahnya berapa, pokoknya jumlahnya banyak. Dia lihat satu buraq kurus, yang lain gemuk. Satu buraq ini matanya mengalirkan air mata, terlihat berbeda, kontras dengan buraq yang ada yang lainnya. Maka Jibril menghampiri buraq tersebut, bertanya, wahai buraq, kenapa keadaanmu seperti ini? Menangis, kurus kering. Buraq ini mengatakan, inni sami'tu mundu arba'ina alfasanah isma Muhammad fawaqa'a fi qalbi mahabbatu sahib hadzal ism. Saya sudah mendengar 40.000 tahun yang lalu ada satu makhluk yang Allah ciptakan bernama Muhammad. Ketika ini makhluk diciptakan oleh Allah bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya langsung jatuh cinta. Berarti buraq mengenal di sini. Bagaimana tidak mengenali? Arsy-Nya Allah tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pintu-pintu surga tulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiap kali ada nama Allah, di situ ada nama Nabi Muhammad. Idza dzukirtu dzikirta ma'i, kata Allah. Wahai Nabi Muhammad, kalau nama saya disebut, namamu juga ikut disebut bersamaku, kata Allah Ta'ala. Idza qala wa dhammal ilahu ismahu min ismihi idza qala fil khamsi al muadzinu ashhadu wa syaqqa lahu min ismihi liyudhillahu fadzul arsy mahmudun wa hadza Muhammadu. Allah menggabungkan namanya dengan nama Nabi Muhammad. Apabila muazzin melantunkan azan salat 5 waktu, setiap kali menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, pasti setelah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Gak bisa dipisah. Dalam salat kita sebut nama Allah, di situ ada nama Nabi Muhammad. Orang ingin masuk ke dalam agama Islam, syahadatnya menyebut kesaksian kepada Allah dan juga Nabi Muhammad. Di pintu-pintu surga ada nama Allah, ada nama Nabi Muhammad. Di pohon-pohon surga ada nama Allah, ada nama Nabi Muhammad. Di arsy-Nya Allah ada nama Allah, ada nama Nabi Muhammad. Di tiang-tiang arsy ada nama Allah, ada nama Nabi Muhammad SAW. Kenal buraq, ini orang besar, orang hebat, ini makhluk terbaik. Kata buraq, 40.000 tahun saya sudah mendengar makhluk yang Allah ciptakan bernama Sayyidina Muhammad, langsung saya jatuh cinta kepadanya, kata buraq. Karena sebab saya cinta kepadanya, lam ahtaj ila ta'am wala syarab, maka gak ada selera lagi makan dan minum. Gimana orang yang lagi rindu itu, selera makannya hilang, minum juga hilang, apalagi yang dia rindukan Nabi Muhammad. Obatnya hanya satu, perjumpaan. Dawaul mahbub, dawaul qulub liqaul mahbub, kata para ulama. Obat hati yang rindu adalah perjumpaan. Dawaul qulub liqaul mahbub. Maka Jibril mengatakan, saya akan antarkan kamu kepada orang yang kau rindukan, yaitu Nabi Muhammad. Kata buraq, saya sudah lama terbakar api rindu kepadanya. Gembira itu buraq, diantarkanlah Jibril bersama buraq menjemput. Keduanya pergi menjemput Nabi Muhammad. Makanya dalam riwayat ketika Nabi naik itu buraq bergoyang-goyang. Sampai Jibril mengatakan, ya buraq tenang, ini yang naik di atasmu ini adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, makhluk terbaik yang pernah Allah ciptakan. Kata para ulama, dia bergoyang-goyang itu karena bahagianya bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Itu mustaq. Wal markabuka
al-buraku ila jamalika mushtaq. Kemudian terakhir di situ, wa Jibril qad a'lana bi dzikrika fil afaq wal qamaru ma'murun laka bil insyiqaq. Jibril menjaga kerajaan Nabi Muhammad. Jadi Jibril itu muridnya Nabi Muhammad, bukan terbalik. Nabi Muhammad gak pernah ngambil ilmu dari malaikat Jibril, tapi sebaliknya malaikat Jibril yang mengambil ilmu dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mulia bukan karena sebab berjumpa dengan Jibril, tapi sebaliknya Jibril menjadi pemimpin malaikat karena ditugaskan membawa wahyu kepada Nabi Muhammad. Jibril menjaga kerajaan Nabi Muhammad, dan Jibril memproklamasikan nama Nabi Muhammad di seluruh langit. Seluruh malaikat diberikan pengumuman, ini loh Nabi Muhammad Habibullah. Semua malaikat kenal Nabi Muhammad. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Fathul Ali menyebutkan, yang lahir tahun 909 Hijriah, wafat 974 Hijriah, bahwa seluruh makhluk, baik itu benda mati sekalipun, seluruhnya mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi malaikat. Maka malaikat Jibril menyampaikan, dalam hadis dikatakan, idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah memanggil malaikat Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Wahai Jibril, aku Allah cinta kepada si fulan, maka engkau wajib cintai dia. Kemudian Jibril pergi kepada seluruh penduduk langit, para malaikat, ya ahlas sama, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Wahai segenap penduduk langit, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai si fulan, maka kalian seluruh malaikat wajib mencintainya. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka seluruh penduduk langit mencintainya. Tsumma yudha al-qubul fil ard, kemudian diletakkan rasa cinta, penerimaan di bumi ini. Tidak menggunakan penduduk bumi, tapi di bumi. Kalau di bumi berarti semuanya, manusia, jin, pohon, bebatuan, semuanya. Nabi apabila memegang batu kerikil bertasbih di tangan Nabi Muhammad. Batu kerikil bertasbih di tangan Rasul. Multazam hanya tersentuh punggungnya Nabi, jadi tempat mustajab. Kalau kita melaksanakan ibadah haji atau umroh di Ka'bah itu, di antara pintu Ka'bah dan rukun Yamani ada satu tempat namanya multazam. Multazam dari kata lazima, selalu dilazimkan bersandar oleh Nabi Muhammad. Sebab Nabi bersandar dengan punggungnya di tempat tersebut yang semulanya tempat itu tidak punya keistimewaan, biasa-biasa saja, tapi karena tersentuh punggungnya Nabi jadi tempat mustajab ketika berdoa, namanya multazam. Itu penjelasan dari Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, yang lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah. Kemudian yang terakhir, nah ini saya tutup terakhir ya. Sudah jam berapa nih? Terakhir ya, saya minta maaf kepanjangan karena ini jarang-jarang saya di sini nih. Ya. Nabi Muhammad. Yang terakhir, wal qamaru ma'murun lak bil insyiqaq. Bulan diperintahkan oleh Allah terbelah untuk Nabi Muhammad. Iktarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Ketika waktu telah dekat, bulan itu terbelah. Orang-orang musyrik Makkah menantang Nabi, kalau kau seorang Nabi, coba kau belah itu bulan. Maka Nabi SAW dengan izin Allah, itu bulan didekatkan oleh Allah, sampai dikatakan itu seakan-akan bulan itu ada di hadapan mereka. Ini mereka ketakutan, nih bulan dekat. Setelah itu dibelah oleh Nabi dengan jarinya, terbelah menjadi dua bagian di Jabal Qubais, satu sisi kanan, satu sisi kiri. Tidak hanya sampai di situ, Nabi kemudian meminta kepada Allah menyambung kembali bulan itu, dan tersambung. Ada riset para astronom itu, mereka temukan bahwa bulan itu ada belahan, pernah terbelah menjadi dua. Gitu. Kami dapat dari guru kami, seorang ulama di India, orang Kerala, India. Dia menyampaikan seminar kepada kami waktu ada di Tarim Hadramaut. Dia katakan begini, raja kami di Kerala itu
sudah memeluk agama Islam di saat Nabi belum hijrah ke Madinah. Pada waktu Nabi membelah bulan. Ceritanya adalah peristiwa tersebut ketika Nabi membelah bulan menjadi dua bagian, itu kan di waktu malam. Raja kami sedang duduk di teras istananya. Dan waktu itu sama persis dengan waktu yang ada di Makkah. Kalau kita hubungkan waktunya. Raja itu sedang memandang bulan. Tiba-tiba bulan itu terbelah menjadi dua, disaksikan oleh seorang raja yang ada di India. Dia panggil katibnya, wahai katib, kau catat peristiwa ini, kapan ini, jam berapa, tanggal berapa, detik keberapa, menit keberapa, ditulis peristiwa terbelahnya bulan tersebut, dicatat. Setelah itu yang mencatat ini katib, sekretarisnya ini, penulisnya, juru tulisnya ini ditugaskan cari tahu nih peristiwa terbelahnya bulan ini sebabnya apa? Coba kau cari tahu. Dia cari tahu. Pada waktu itu pedagang Arab banyak singgah ke India. Waktu berjalan cukup lama, ya, berbulan-bulan, dia temukan ada pedagang Arab sampai di pasar yang ada di daerahnya di India. Dan ini katib bisa berbahasa Arab, jadi dia faham apa yang mereka berbicara itu, dia faham. Ternyata lagi bahas sekumpulan pedagang asal dari Makkah, lagi membahas tentang masalah apa? Bulan terbelah. Mereka mengatakan, oh itu sihirnya Muhammad. Itu peristiwa waktu itu yang bulan terbelah itu sihirnya Muhammad, kata mereka. Maka katib ini mendekati pedagang-pedagang Arab tersebut, bertanya, kalian asalnya dari mana? Dari Makkah. Bisa kalian ceritakan peristiwa terbelahnya bulan yang tadi kalian sampaikan? Iya, ada salah satu orang namanya Muhammad tinggal di daerah kami di Makkah. Dia mengaku sebagai seorang nabi. Ini saya sebut Muhammad jalan cerita ya. Saya gak berani sebut tanpa gelar kepada beliau. Cuma saya ala sabilil hikayah, sesuai dengan cerita tersebut. Ini orang gak punya adab, manggil-manggil Muhammad iman sohib. Allah manggilnya dengan gelar. Para nabi manggilnya dengan gelar. Ya ibna soleh, ya akhi soleh, ya imam al-anbiya wal mursalin. Tapi ala sabil hikayah mereka sebutnya begitu. Muhammad tukang sihir. Itu sihir bulan terbelah menjadi dua, itu sihirnya. Kata katib ini mengatakan bukan sihir itu. Kalau sihir hanya daerah kalian saja yang bisa lihat dia terbelah. Tapi kami di sini waktu itu melihat juga bulan terbelah. Berarti ini bukan sihir. Maka katib ini lari ke istana menginformasikan kepada sang raja bahwa peristiwa terbelahnya bulan, dia sudah cek kapan tadi peristiwanya terjadi. Ternyata cocok dengan tanggal dan waktu yang dia catat peristiwa bulan terbelah. Itu sama persis dengan yang dikabarkan oleh pedagang-pedagang Arab tersebut. Maka sang raja mengatakan, berarti benar dia seorang nabi. Yang di kuil-kuil yang ada di India, kuil-kuil Hindu, ada kuil kuno yang umurnya ribuan tahun. Di situ sudah ada tulisan Nabi Muhammad dan cucunya Imam Hussein. 50.000 tahun atau 5.000 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Karena kitab suci ini tidak terputus dengan para nabi. Ya, ada klaim menyatakan bahwa Buddha itu Nabi Idris. Karena ceritanya dicocokkan. Tapi ini hanya sebuah klaim yang butuh penelitian lagi lebih dalam. Akhirnya raja ini mengatakan, kalau begitu kita pergi ke Makkah. Kata raja, saya ingin bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW dan ingin menyatakan keislaman di hadapannya. Berangkatlah sang raja. Pada waktu itu Nabi mau hijrah ke Madinah, tapi masih berada di Makkah. Di tengah jalan bertemu dengan sang raja. Sang raja menyampaikan bahwa saya adalah raja di India, di satu wilayah di India. Saya menyaksikan bulan terbelah, maka saya datang ke sini hanya ingin menyatakan keislaman di hadapan engkau, wahai Rasulullah. Maka raja pun menyatakan keislaman di hadapan Nabi Muhammad SAW lewat penterjemah, karena tidak bisa bahasa Arab, dia menggunakan bahasa Urdun. Setelah Nabi menerima keislamannya, dia minta kepada Nabi, kami punya daerah itu, ya Rasulullah, saya minta untuk dirubah. Engkau berikan nama untuk daerah kami yang saya pimpin sebagai raja. Maka Nabi mengatakan, daerahmu kalian namakan Khairullah.
khairullah, kebaikan dari Allah. Pulang dia ke India, daerahnya dinamakan khairullah. Tapi karena lisan orang India itu ketika menyebutkan khairullah itu sulit, jadinya Kerala. Sampai sekarang tuh kotanya namanya Kerala. Itu dari bahasa Arab khairullah. Itu Filipina juga, ibu kotanya apa? Manila. Dulu itu Filipina semuanya Muslim. Kerajaan Islam di situ. Portugis datang berperang dengan raja Islam tersebut, kalah, sebagian lari ke Patani. Yang lain dibunuh, yang lain dipaksa untuk memeluk agama yang dibawa oleh orang Portugis. Ibu kotanya namanya Amanillah, keamanan dari Allah. Nama ibu kotanya itu tetap dipertahankan, Amanillah, tapi karena lahaja dialog orang Portugis sulit menyebutkan fi Amanillah, jadinya Manillah. Padahal dari bahasa Arab Amanillah, keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu fasal dari Maulid Ad-Dibai, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mohon maaf jika kepanjangan yang saya bahas. Mudah-mudahan ini bernilai pahala mulai dari awal kegiatan ini berlangsung sampai saat ini, dan mudah-mudahan kita bertambah cinta dan mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ba'da tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syai'an mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka Allahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang kami hormati, itulah tadi pembacaan doa penutup. Dengan usainya pembacaan doa itu tadi, maka usailah pula acara kita pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.